Jadi Mas Riki ini adalah salah satu petani muda, saya bisa bilang katakan sukses. Kenapa? Sudah punya 3 unit, ya seperti yang di belakang ini. Cuman yang 2 unitnya lagi kerja Mas ya. Nah, seperti yang Mas Bian jelaskan, saya kontraktor Kubota DC35. Kubota DC35. Sebelum punya Combine ini, Mas Riki itu gimana ceritanya kok bisa sampai memutuskan, oh yes aku tak tahu Combine lah, istilahnya seperti itu. Iya. Sebenarnya sebelumnya kan saya penebas juga ya Mas Bian ya. Jadi dulu itu aku butuh unit, cuman dijanjian terus gitu Mas. Akhirnya tanaman tebasan saya itu banyak yang terbengkelai. Jadi banyak yang rebahan, cukup banyak yang apa ya Mas ya, terlalu tua, jadi udah rapuh gitu loh Mas. Jadi setelah itu aku memutuskan wis coba-coba lah, entah ini entah jalan enggak, pokoknya wis aku nyoba, bismillah, aku beli satu, dulu. Setelah aku ambil satu, lah ternyata kok enak. Awalnya tuku siji lah kok enak, jadi pekerjaanku semua terhandle akhirnya Mas. Nggak sampai ada yang sampai rebahan, jadi nggak sampai ada yang ketuaan lah. Jadi istilahnya sampai nggak sampai mengecewakan pelanggan juga ya. Mengecewakan juga sama pelanggan. Jadi selang berapa lama Mas sampai langsung tambah lagi Mas? Itu saya 1 musim. 3 bulan berarti. Sak musim. Langsung tambah mana? Langsung tambah lagi. Jadi dari yang kedua sampai beli yang ketiga akhirnya. Ya. Itu piye ceritanya? Untuk beli yang ketiga kan ambil 1 enak, 2 kok tambah enak. Tambah enak. Tambah menjanjikan. Akhirnya aku putuskan, nggak enak salah lah, aku nyoba ambil 1 lagi gitu loh Mas. Jadi saya tiap musim itu ambil 1 unit. Berarti setiap musim setahun berarti? 1 tahun ya. Punya 3? Punya 3 unit. Artinya memang investasi dunia pertanian itu memang menjanjikan. Di musim pandemi, ya di musim corona ini, memang untuk sektor yang memang masih bertahan, bahkan ada kenaikan kan memang di sektor pertanian. Kalau nggak salah kan corona itu setahun lebih ya? Iya, setahun lebih. Dan sampean itu beli Combine itu waktu itu pas corona masuk apa belum itu? Pas mau masuk kayaknya. Mau masuk, iya. Malah sampean itu berinvest. Setelah aku beli, corona datang Mas. Setelah sampean tuku, pandemi. Kenyataannya alhamdulillah enggak Mas. Malah nambah sampean. Iya, malah saya nambah. Tapi sampean itu juga termasuk bagian dari kelompok tani nggak Mas? Atau sampean memang dari turun-temurun pedagang? Kalau kelompok tani sebenarnya dari mbah saya. Tapi kebetulan sudah ganti sekarang karena sudah terlalu tua, jadi ganti yang lebih muda. Kalau untuk keturunan pedagang ya memang benar. Tetap ada keturunan dari kelompok tani ya. Artinya pola pikir untuk di dunia pertanian sebelum toh menjadi seorang kontrakting juga sudah terbentuk seperti itu. Cuma tinggal ngambil berani nggak sih? Ya, kita itu. Berani. Tapi pernah mimpi nggak Mas sampean itu artinya menjadi seorang kontrakting Combine? Sebenarnya nggak ada sih Mas. Sama sekali nggak ada. Iya, sama sekali nggak ada. Cuma karena memang mungkin kebutuhan ya. Iya, karena mungkin seperti itu. Dari dulu kan aku kan bingung lah Mas mau cari alat, semuanya kok kerja. Jadi aku sendiri wes bismillah itu tadi Mas Bian. Bismillah aku tak ambil lah, coba entah itu gimana ke belakangnya, aku pokoknya bismillah gitu aja. Nah ternyata alhamdulillah bisa nyampe 3 sekarang. Sampai 3 sekarang ini. Tapi kok kenapa sampean itu memilih DC35 Mas? Kenapa? Maksudnya gini, garis besar aja sih maksudnya aku. Kalau mungkin waktu pertama kali nyoba, apa kok Combine Kubota DC35? Ya mungkin ya Mas Riki ini punya gambaran atau contoh di luar sana. Rata-rata itu yang punya DC35 itu biasanya setelah punya 1 dia akan tambah lagi.
DC35 itu dia jarang sekali menolak pekerjaan. Loh kenapa? Rata-rata di Bali atau di Banjar kan katakan kecil. Mas Riki iki sebelum punya unit, kenapa kok pilih 35 waktu itu, Mas? Referensinya dari mana sampai? Sebenarnya kalau dulu itu memang dari hasil sih, kalau menurut saya ya Mas. Iya, oke, siap. Kalau menurut saya itu dari hasil lebih bersih yang 35, Mas. Dan di sini untuk wilayah saya itu pun untuk pintu masuk ke sawah itu apa ya? Untuk yang kombi besar agak susah. Aksesnya benar. Akses untuk sawah itu lebih susah. Jadi untuk yang ideal di lingkungan saya di wilayah sini itu yang 35. Jadi makanya aku nyoba yang 35. Waktu itu untuk pertama kali ya. Pertama kalinya. Nah, terus setelah itu kelebihan yang lain kalau ini versinya Mas Riki ya. Berarti referensinya waktu itu sampai lihat video kok di apa sales aku botar ini. Oh, enggak waktu itu. Enggak ada sales. Berarti sampean sendiri ya waktu itu ya. Asumsi saya sendiri. Sampean delok video atau sampean cari internet waktu itu. Waktu itu sempat sih buka internet. Oke. Lek Kubota itu kan memang 35 itu kan sepertinya sih jadi kombin idola. Artinya kok wakeh ngono seneng 35 ngono ya. Kalau iku makanya yang saya tanya ke Mas Riki, berarti waktu itu sampai lihat kondisi lapangan. Benar. Waktu itu aku lihat kondisi lapangan sama untuk di daerah sini kan apa namanya Mas ya? Itu galengan itu pematang sawah itu kan kalau di sini itu jarang sekali bisa dilewatin los. Jadi hampir nggak bisa. Jadi satu petak gitu Mas Bian. Berarti itu nggak bisa dibleng nggak kena? Kalau sekali putar nggak apa-apa. Cuma untuk semua nggak boleh. Soalnya di sini pematangnya itu tinggi Mas. Terus jadi yang ideal kan yang bisa apa ya? Yang bisa bermanuver di lahan agak sempit gitu Mas. Jadi kalau mau ambil yang besar ya agak susah. Iya pasti. Jadi aku mau nyoba yang 35 karena itu juga. Dan karena akses masuk ke lokasi pun juga tidak apa ya? agak susah juga sih Mas, ngepres lah ngepres. Jadi aku mutusin ya untuk ambil yang 35 gitu. Berarti perhitungannya Mas Riki itu memang efisiensi pekerjaan lebih efisiensi. Baik itu di lahan ataupun akses menuju lokasi itu pertama kali pertama kali memutuskan untuk dikombin DC35. Nah setelah itu Mas Riki sudah punya satu itu, untuk kedua itu karena ada mungkin ini ya permintaan lebih ya? Benar, ada permintaan lebih. Apa kok Mas Riki gini? Apa kok artinya Mas Riki sudah 35 ya? Iya. Apa Mas Riki kok tetap ke 35? Saya berpikir gini Mas, kalau di sini kan yang seperti yang saya bilang tadi ya, lokasinya kan agak sempit. Kalau saya punya yang besar satu, kalau yang satu di wilayah sini dan yang satu di wilayah lain, saya nggak bisa misah. Tapi kalau saya punya unit kecil-kecil dua, saya bisa ngasih satu ke wilayah yang lain dan satu lagi di wilayah saya sendiri. Jadi seperti itu Mas Bian. Jadi enggak sampai enggak ono sing dikorbankan. Enggak ada yang ditunda gitu Mas Bian. Jadi sama-sama berjalan gitu loh Mas. Berarti Mas Riki ada 600 juta. Lebih baik sampai punya dua daripada satu. Iya, benar seperti itu. Karena rata-rata kan penebas itu udah punya pelanggan sendiri ya. Ya. Setelah itu ketika punya kombin kan harapannya adalah mengembangkan bisnis. Ya, kalau kita punya satu yo kita akan mengorbankan punya kita sendiri. Tapi kalau umpamanya punya dua, punya sendiri tercover, akhirnya kita bisa mengembangkan ke wilayah lain seperti itu. Jadi bisnisnya semakin berkembang. Ketika nanti teman-teman ataupun juragan yang lain merasa penasaran, kok bisa ya DC35 itu begitu idola, ya aku tak dodolan sih dulu. Aku tak dodolan. Kenapa menjadi idola ya? Sampai Mas Riki dalam 1 tahun 3 musim memutuskan punya 3 kombin sekaligus. Bisa nanti konsultasi dengan saya langsung di nomor di bawah ini, atau bisa nanti mampir langsung ke dealer kami di CV Argo Jaya ya, untuk informasi pembelian, untuk cashback atau diskon di setiap musimnya ya. Intinya kalau untuk hanya konsultasi ya nanti gratis ya, untuk umpaman HP tuku yang bayar. Umpaman HP tuku yang bayar ya. Mas Riki usianya berapa sih? Kalau saya baru kemarin Agustus 30 tahun. Serius? Iya. Saya 91. Benar, 91. Undi loh ambil aku lagi. Undi. Aku 92 Mas. Oh, kan 92. Aku 9 kakak kelasku 1. Iya. Ya tapi wis beda cerita. Sudah berbeda cerita. Artinya selain tadi saya utamakan di kombin DC35 ya memang beliau ini juga
termasuk petani muda sukses di usia 30 tahun baru kemarin, itu sudah bisa berinvest kalau dinominalkan kurang lebih 900 juta ya. Di musim pandemi ini ya, di corona ini, di dunia pertanian ini benar-benar luar biasa sih saya rasa. Itu produksi meningkat, mutu gabah juga lebih baik seperti itu ya, supaya regenerasi untuk di petani ini tidak punah seperti itu. Mungkin adanya dengan alat seperti ini, dengan adanya traktor, dengan adanya transplanter untuk tanam ya, membuat petani-petani muda yang tadinya enggan terjun ke sawah lebih menarik minat. Karena apa? Ketika kita itu nanti berhubungan dengan pertanian, yang jelas petani muda yang jelas ada progres ke depan untuk value, untuk keuntungan. Mas, ada pesan-pesan khusus nggak untuk petani muda? Lebih ke petani muda ke petani muda, ke petani muda. Ya itu tadi, kalau menurut saya cuma satu sih ya. Jangan takut untuk mencoba gitu aja Mas Fian. Jangan takut untuk mencoba. Untuk mencoba. Ya. Terus untuk di Kombin DC35, jangan terlalu cepat menjudge. Artinya jangan sampai terlalu cepat menuduh untuk kombin sekecil ini. Ini kan siminti. Ya. Jadi siminti ini kadang dianaktirikan tapi tetap bisa berjalan. Gitu loh. Artinya ketika unit-unit besar tidak bisa masuk ke lahan-lahan yang sempit ataupun akses jalan tidak menerima unit kombin besar, ya iki saatnya bisa bermain kombin BC35. Mas Riki, mungkin itu aja sih untuk obrol-obrol kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Aku juga repot-repot mampir ke sini. Mas Riki, saya terima kasih banyak kalau gitu. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.